bertemu lagi dengan Ibu Devi Yuliana dalam Kurma Kultum Ramadan Al Yasmin. Pada kesempatan kali ini, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja sih hal-hal yang membuat puasa kita menjadi sia-sia. Gak mau kan puasa kita jadi sia-sia? Yuk saksikan video Kurma Ibu sampai selesai ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama-tama Ibu ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan kesempatan umur panjang sehingga kita bisa menikmati bulan suci Ramadan 2021 ini. Tanpa kita sadari kita sudah melewati tahun 2020 ya, yang mana terjadi wabah virus corona, banyaknya orang sakit, banyak orang meninggal, sampai ekonomi jatuh, sekolah ditutup. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesabaran oleh Allah sampai 2021 ini dan seterusnya. Nah, semua itu nikmat yang telah Allah berikan wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Di sini juga Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sedang menonton Kurma Ibu. Ya, mudah-mudahan disaksikan videonya sampai selesai dan bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Baik anak-anak, Ibu mulai saja. Kita semua sudah tahu bahwa puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya, jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu semua bertakwa. Nah, dan ketika bulan Ramadan juga ya, pintu rahmat itu dibuka oleh Allah dan beberapa pintu neraka itu dikunci. Ya, dan setan-setan semua dibelenggu. Tujuannya supaya manusia khusyuk dan mau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan, karena pahala juga dilipat gandakan, adanya syafaat dan pertolongan ya, adanya pengampunan dosa dan masih banyak lain pahala-pahala yang begitu luar biasa. Nah, sejelek-jeleknya puasa ya, sejelek-jeleknya puasa itu yaitu yang hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, sedangkan hal-hal sepele yang merugikan diri sendiri dan orang lain serta maksiat atau perbuatan yang tidak baik masih terus dilakukan. Nah, contohnya yang pertama nih ya, yang pertama hal-hal yang membuat puasa kita menjadi sia-sia, yang pertama itu adalah berbohong. Nggak apa-apa saya bilang tadi kembaliannya cuma 5.000 misalkan, padahal kembaliannya 50.000. Nah, itu kan kamu anggapnya sepele, padahal itu kan masuknya bohong. Nggak boleh itu berbohong ya, jadi puasanya sia-sia, tidak boleh berbohong. Yang kedua adalah gibah. Gibah itu adalah membicarakan atau membongkar keburukan orang lain di depan orang lainnya. Apa itu maksudnya? Ya maksudnya ngomongin orang gitu. Nggak boleh itu gibah ketika bulan puasa. Nah, ketika kita ketika kita keceplosan gibah atau berbohong, kita langsung ingat berbicara kepada diri sendiri atau kepada teman kita, faliyakul, katakanlah ini soimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa, ya. Jangan sampai kita jadi meneruskan ngomongin orang, meneruskan berbohongnya ya. Kita langsung ingat, langsung mengucapkan istighfar. Lalu yang ketiga adalah marah yang mengundang pertengkaran ya. La talbo walakol jannah, janganlah engkau marah maka surga untukmu ya. Jangan sampai kita marah ya, tahan diri kita untuk marah-marah di bulan suci Ramadan, apalagi yang mengundang pertengkaran hebat. Terus yang keempat adalah tidak ikhlas dalam melakukan apapun ya. Ketika orang tua memerintahkan kita, meminta tolong kepada kita untuk melakukan sesuatu, kita hawanya kesel nih, ngapain sih disuruh-suruh, padahal kan lagi asik main game, misalkan lagi asik nonton ini. Nah, itu kan jadinya tidak ikhlas melakukan sesuatu. Nah, itu juga bisa menimbulkan bisa menjadikan hal-hal yang sia-sia ketika kita puasa Ramadan gitu. Dan terus apalagi melakukan hal-hal maksiat seperti mencuri dan yang lain-lain, itu juga puasa kita menjadi sia-sia ya. Bahkan membuang-buang waktu juga itu kan termasuk hal yang sia-sia ya. Jadi puasa kita, jika kita melakukan
lakukan membuang-buang waktu seperti terlalu sering main game, misalkan terlalu sering nonton, tidak tadarus Al-Quran. Nah itu puasa kita juga menjadi sia-sia. Yang seharusnya kita berlomba-lomba dalam mencari pahala, malah kita buang waktunya. Ayo mumpung bulan suci Ramadan ini, yuk kita tingkatkan ibadah kita mulai dari zikir, tadarus Al-Quran, sholat tarawih, sodakoh ya, sodakoh, berlomba-lomba dalam sodakoh ya, yuk kita tingkatkan. Jangan sampai hal-hal kecil yang menurut kita kecil itu membuat puasa kita menjadi sia-sia ya, seperti itu. Dan ibu ingatkan sebelum ibu tutup, ibu ingatkan sekali lagi kita harus sukses di bulan Ramadan ini, yaitu 5 sukses Ramadan. Yang pertama adalah puasa Ramadan 30 hari. Nah jangan sampai bolong nih, kecuali yang haid ya. Nah, kan udah pada balik semua, udah pada remaja semua, masa puasanya bolong? Harus dibayar itu puasanya kalau bolong. Terus yang kedua itu adalah sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu kan setahun sekali, nggak tiap hari ya. Bahkan perjuangan Nabi itu untuk apa sih namanya, cerita Nabi zaman dulu itu tentang sholat tarawih itu ceritanya panjang gitu ya. Kita di sini hanya melaksanakan aja gitu. Masa masih merasa berat ya. Kalau bisa jangan sampai bolong sholat tarawihnya. Terus yang ketiga itu adalah tadarus Al-Quran. Apalagi yang sudah lancar membaca Al-Quran ya, disempat-sempatkan, diharuskan dihatamkan Al-Qurannya ya. Kalau yang belum lancar sambil belajar, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa lancar membaca Al-Quran, amin. Lalu yang keempat itu adalah itikaf dan Lailatul Qadar. Yang terakhir adalah zakat, amin. Mudah-mudahan kita semua bisa sukses 5 Ramadan di tahun ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.